Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Setiawan, dan di sini saya akan menerangkan hasil tugas saya tentang teori atribusi. Pengertian atribusi. Atribusi adalah sebagai suatu proses sosial atas bentuk penilaian tentang penyebab yang dilakukan individu setiap hari terhadap berbagai peristiwa, dengan atau tanpa disadari oleh manusia sebagai makhluk sosial lainnya, sehingga keadaan ini memiliki pengaruh besar dalam hidupnya sendiri. Dimensi atribusi. Atribusi terdiri atas 3 dimensi, yaitu 1. Lokasi penyebab. Masalah pokok yang paling umum dalam persepsi sebab akibat yaitu apakah suatu peristiwa atau tindakan tertentu disebabkan oleh keadaan internal atau atribusi internal, atau kekuatan eksternal atau atribusi eksternal. 2. Stabilitas. Dimensi sebab akibat yang kedua yaitu berkaitan dengan pertanyaan apakah penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku tertentu itu stabil atau tidak stabil. Atau dengan kata lain, stabilitas mengandung makna beberapa permanen atau berubah-ubahnya suatu sebab. Yang ketiga, pengendalian. Dimensi ini berkaitan dengan pertanyaan apakah suatu penyebab bisa dikendalikan atau tidak bisa dikendalikan oleh seorang individu. Jenis atribusi. Terdapat beberapa jenis atribusi antara lain. Atribusi interpersonal. Saat Anda menceritakan sebuah kisah kepada sekelompok teman atau kenalan, Anda akan cenderung menceritakan kisah tersebut dengan cara yang menempatkan Anda dalam cahaya terbaik. 2. Atribusi prediktif. Kita akan cenderung mengaitkan hal-hal dengan cara yang memungkinkan kita membuat prediksi di masa depan. Misalnya, ketika mobil Anda dirusak, Anda mungkin menghubungkan kejahatan dengan fakta bahwa Anda parkir di garasi parkir tertentu. Akibatnya, Anda akan menghindari garasi parkir di masa depan untuk menghindari vandalisme lebih lanjut. Yang ketiga, atribusi eksplanatori. Kita menggunakan atribusi penjelas untuk membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Beberapa orang mempunyai gaya penjelas yang optimis, sementara yang lain cenderung lebih pesimis. Orang-orang dengan gaya optimis mengaitkan peristiwa positif dengan penyebab yang stabil, internal dan global, dan peristiwa negatif dengan penyebab tidak stabil, eksternal dan spesifik. Sedangkan mereka yang memiliki gaya pesimistis menghubungkan peristiwa negatif dengan penyebab internal, stabil dan global, dan peristiwa positif dengan penyebab eksternal, stabil dan spesifik. Contoh atribusi. Contoh atribusi misalnya, selama hari-hari biasa, Anda mungkin membuat banyak atribusi tentang perilaku Anda sendiri dan juga orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda mendapat nilai buruk pada tes di sekolah, Anda mungkin menyalahkan guru karena tidak cukup menjelaskan materi, benar-benar mengabaikan fakta bahwa Anda tidak belajar. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.